Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, koronen. Kabar gembira buat kita semua yang ada di Indonesia guys, bahwasannya Mentari TV akan menayangkan Digimon Adventure 2020 guys. Iya, kalian gak salah dengar, Digimon akan tayang lagi di Indonesia bulan ini. Gak nyangka guys ya, kirain udahan sejak F1 terakhir kemarin di net. Akhirnya series ini yang dapat giliran dari awal Covid guys, tahun 2020 lalu. Berarti udah 4 tahun nih guys ya sejak itu. Oke, langsung aja yuk. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Ixe Digital Gate Open. Ya, bener-bener kabar bagus sih. Apalagi kalau di TV kalian ada channelnya ya. Terutama temanku si Kurokami Riha, kayaknya dia pernah bilang deh kalau di TV-nya dia ada channel itu. Ayo gaskan adeknya suruh nonton Digimon. Nah, jangan lupa subscribe channel dia juga ya. Dan Digimon YouTuber Indonesia lainnya juga di sini, Digituber yang lain teman-teman. Yang aku kenal sejauh ini sih ya mereka ini sih yang masih aktif ya. BTW Agio Legend guys, sekarang dia udah beralih ke kesibukan yang lain di real life-nya dia. Dan dia temanku juga di YouTube. Oke, perkenalannya cukup ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu banget kalian ketahui di channel Mentari TV. Digimon Adventure 2020 bakal tayang mulai tanggal 17 Juni besok. Pas banget ya suasananya lebaran Idul Adha nih guys. Dan buat yang main Honkai Star Rail atau HSR, barengan dong sama rilis banner waifumu Kamen Rider Firefly. Dan tayangnya bakalan setiap hari jam 7 malam. Ya itu kalau jam tayangnya nggak diganti-ganti kayak Fmon di net dulu sih. Dan BTW saya udah review setiap episode yang ada dari episode pertama sampai 67. Total episode keseluruhan Digimon Adventure 2020 ada 67. Kalian bisa cek di playlist saya nanti. Dan jadi Digimon Adventure 2020 itu adalah versi reboot dari Digimon Adventure pertama yang tayang pada tahun 1999. Yang zaman saya kecil dulu tayang di Indosiar sekitar tahun 2000-an ya, kalau nggak salah. Nah, karena reboot, jadi mereka pakai karakter lama, tapi dengan cerita dan setting yang berbeda menyesuaikan zaman. Di sini menggambarkan gimana jadinya kalau Taichi dan kawan-kawan itu hidup di setting dunia modern. Kalau di Jepang tahun 2020 itu udah masuk era Reiwa guys. Jadi Digimon Adventure 2020 ini series Digimon pertama di era Reiwa. Tuh teman. Series yang menjanjikan, penuh aksi dan juga menyenangkan buat kalian yang baru banget mau ngikutin Digimon, terutama yang masih kecil nih ya. Di sini kalian bisa lihat bocil megang smartphone dan lain-lain itu udah jadi hal yang wajar ya teman-teman. Beda sama dulu guys. Kalau dulu kan zaman kita kecil tuh kita main keluar, entah itu kejar-kejaran, main bola, petak umpet dan lainnya lah, pokoknya seperti itulah. Bahkan zaman dulu yang gadget freak itu di Adventure yang lama cuman Koshiro guys. Di sini Taichi aja udah punya smartphone tuh kayak hal wajar itu ya. Pegang smartphone loh dia. Karakter utama di sini juga nggak beda jauh. Keluarga Taichi juga ada, tapi bapaknya nggak diliatin. Terus peran mereka ini juga nggak beda jauh lah. Peran keluarganya anak-anak ini sama yang lama. Tapi semuanya tuh nggak saling kenal dan harus bertemu terlebih dahulu di petualangan mereka. Dan ada juga yang dibedain dikit dengan diperkuat kepribadiannya, kayak Sora yang tomboy tapi keibuan. Di 2020 dia sama, tapi gak ada kecemasan sama sekali, gak ada hal-hal yang menahan dia gitu loh. Kayak di zaman dulu kan dia kayak apa sih, ibunya ngelarang dia buat main bola, tapi dia nekat main bola gitu kan. Jadi ini kayak ada semacam kekhawatiran gitu gak sih? Ya pokoknya kalau zaman dulu relate lah sama yang kayak gitu ya. Sekarang kan banyak tuh anak-anak yang dibebasin gitu mainnya ya teman-teman. Kalau zaman sekarang ya kurang tahu juga sih, saya belum punya anak guys. Jadi si Sora ini positive vibes-nya lebih keluar gitu. Nah ada juga yang berbanding terbalik sama aslinya, kayak Takeru tuh. Kalau dulu dia cengeng dan penakut, tapi di 2020 dia nggak begitu. Di sini dia lebih pemberani guys. Bahkan dia mau maju bareng sama Patamon juga sebelah-sebelahan gitu kan. Terus Hikari di 2020 nggak kayak dulu teman-teman. Kalau dulu dia tuh sakit-sakitan ya kan. Terus juga nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau di 2020 ini dia nggak aktif karena sibuk les teman-teman. Buset, kelas 2 SD udah diikutin les ya teman-teman. Ya sifatnya masih polos lah ya, nggak beda jauh sama Hikari yang dulu. Yamato nih yang paling saya suka guys di sini. Dia nggak kayak dulu, yang dulu tuh cuman kayak
nanggung gitu, sundere gitu, kayak sosok edgy, tapi sebenarnya dia peduli sama temen-temennya gitu, tapi dia nggak mau nunjukin gengsi gitu. Tapi kalau di sini di 2020 ini, wah, pure edgy, astaga, nggak setengah-setengah. Wih, gila. Nah, kalau Joe tuh lebih di luar nalar guys. Kalau dulu kan dia masih bisa mikir nyelamatin diri, nolongin teman-teman yang lain apa gimana buat bantu mereka pulang atau gimana. Tapi di 2020, aduh, dia mau ujian, padahal dia udah kekirim ke dunia digital, tapi sempetnya dia lebih mentingin bukannya nyari cara buat pulang dulu gitu loh, malah apa, baca buku, belajar dulu. Kocak ya. Tapi miminya juga mendingan sih. Kalau dulu dia tuh ganggu banget guys. Kalau Mimi di tahun 99 tuh ganggu banget guys. Ya kayak tuan putri gitu kan, kayak egois gitu, terus dikit-dikit rewel gitu kan. Tapi di 2020 ini enggak, dia mencerminkan tipe pengusaha yang tipe pengusaha yang mempedulikan karyawan-karyawannya ya. Ntar kalian ngerti lah pokoknya. Soalnya si Mimi ini sama kayak dulu juga, nonton Sultan juga gitu. Bahkan di sini lebih kelihatan. Ya Koshiro-nya nggak beda jauh sih, cuman dia terlalu bergantung sama gadget ya. Ini biasa lah, pengaruh zaman juga. Nah, Taichi-nya lebih parah lagi guys. Ini dia kepribadiannya lebih kuat ke maju terus, tapi dia nggak kebanyakan mikir kayak dulu. Pokoknya maju terus, udah kayak Daimon Masaru atau Daisuke gitu lah, pokoknya mirip-mirip itu. Ya mungkin mau dibikin kayak Taichi V-Tamer sih rencananya, tapi dia nggak dibikin secerdas Taichi V-Tamer juga gitu loh. Dia lebih ke robos lah gitu kan. Ya kayak gitu aja, ntar spoiler kalau kepanjangan guys ya. Nah, sekarang saya akan jelasin awal mula ceritanya kayak gimana, karena kalau cuman sinopsis nanggung banget guys. Jadi di dunia modern ini, segala sesuatu udah canggih, digerakin internet dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba kekacauan terjadi dan ini terlihat di mana benda-benda elektronik banyak mengalami kerusakan, gangguan dan lain sebagainya. Itu semua pun masih permulaan guys. Penyebabnya itu adalah Digimon liar yang berkeliaran di network atau jaringan. Jadi kalau mereka mengacau di sana, dampaknya bakal kerasa ke dunia manusia lewat kerusakan barang-barang internet yang disebabkan oleh mereka yang mengacau di sana gitu. Jadi kerusakannya tuh menyebar lewat jaringan yang kena serangannya mereka. Nah, kalau kita mau kasus real life, misalkan jaringan itu putus atau error ya, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain dengan peralatan yang tersambung ke internet. Dan kalau kerusakan terjadi pada skala besar, amit-amit aja nih bisa timbul bencana yang nggak terduga guys. Contoh kecilnya aja ya. Contoh kecil ada kecelakaan di mana-mana misal, terus malfungsi gitu kan. Peralatan-peralatan yang membutuhkan internet tuh banyak guys, kayak jaringan, sinyal gitu-gitu kan, dan lain sebagainya. Dimana ini bukan hal sepele sama sekali, ini krusial banget guys. Sekarang semua bergantung sama internet gitu, intinya seperti itu. Nah kemudian disinilah Yagami Taichi si MC kita terkirim ke sana, ketemu Digimon partnernya dia si Agumon, bertualang bareng dan ketemu anak-anak lainnya. Krisis demi krisis berhasil mereka atasi sampai akhirnya terkirim ke dunia asal Digimon, yaitu dunia digital yang ada jauh di ujung jaringan internet. Ibaratnya network itu atau jaringan ini adalah jembatan penghubung kedua dunia ini. Di sana mereka bertualang dan bertemu dengan Digimon lainnya, berteman dengan mereka lalu berkembang bersama. Ini konsep yang saya suka banget guys, perkembangan Digimon dan manusia itu satu sama lain ya teman-teman, nggak cuma yang berpasangan doang. Pokoknya mereka tuh saling menopang satu sama lain interaksinya demi menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau Digimon biar bisa berevolusi ya kan teman-teman, maka mereka harus menjalin ikatan dengan manusia gitu. Mungkin kalian akan kaget dengan kemunculan Omegamon di awal, tapi akan dijelasin di akhir series ini kenapa dia bisa muncul meskipun Agumon dan Gabumon pada saat itu belum bisa jadi Wargreymon ataupun Metal Garurumon. Dan juga jika kalian udah ngikutin Digimon dari lama, kalian akan melihat banyak easter egg dari series sebelumnya di tiap episode. Gak cuma dari Digimon Adventure aja guys, tapi dari series lainnya pun ada. Ya itu positifnya guys. Ada lagi nih Digivice multifungsi dan evolusi semuanya lengkap. Hidden evolutionnya pun juga ada. Evolusi tersembunyi lewat perkembangan karakter mereka lagi. Aduh, gak nanggung kayak pas zaman dulu. Soalnya zaman dulu tuh
ya emang basic dan ada ceritanya kenapa cuma Agumon sama Gabumon yang bisa jadi mega gitu. Tapi dulu level Zudomon sama Garudamon aja udah OP banget coy. Keren lagi, keren ya. Di 2020 tuh lebih parah lagi guys. Epic banget, gak bakal nyesel nontonnya kalau kalian mencari aksi. Nah ini series yang tepat buat kalian nih. Nah sekarang kurangnya nih, cerita arahnya kemana, banyak penjelasan yang agak nanggung, tapi selama seru saya yakin kalian gak akan bosen sih. Ya pokoknya kalian nonton aja, kalian akan ngerti sendiri lah. Saya gak akan menggiring kalian untuk wah adventure 2020 sampah, enggak, saya gak bakalan menggiring kalian kayak gitu. Pokoknya kalian ikutin aja udah, nonton aja dulu gitu kan. Nanti komentar lagi di sini gitu. Banyakan juga kan, banyakan ini apa penonton bocil juga harusnya di channel Mentari TV. Dan yang paling parah guys, yang paling parah, Taichi terus. Kalian bakal lihat Taichi terus sampai enak di tiap episode, meskipun itu di episode yang sangat berkesan dan tokoh utama itu bukan Taichi yang disorot gitu, tapi ada aja Taichi, momen Taichi disorot, aduh ampun dah. Nah di samping itu, perkembangan anak-anak ini ditunjukkan dari petualangan mereka, karena esensi Digimon ya di situ. Segala yang terjadi mendewasakan mereka. Bersama-sama mereka tuh memecahkan masalah dan misteri, menyelamatkan dunia manusia dan dunia digital. Splendid. Oke, itu dia guys video kita kali ini tentang Digimon Adventure 2020 yang akan segera tayang di channel Mentari TV. Oke, sekian. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini. Akhir kata saya undur diri. Hai, Ukuran Oscar. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。